Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bineka untuk kita semua. Dewan Penasehat Satu Pena, para penulis-penulis di sini termasuk yang senior, dua tamu istimewa kita hari ini, Pak Putu Wijaya dan Pak Komarudin Hidayat. Adik-adik mahasiswa, para wartawan, dan juga teman-teman Satu Pena yang menonton dari online, dari Aceh sampai Papua. Saya mulai dengan berita. Ini berita dimuat di Reuters, juga di media lainnya, bahwa sekarang ini di Amazon.com, ini adalah toko buku online terbesar di dunia. Sekarang ini sudah ada 200 judul buku lebih, tapi penulisnya bukan manusia. Penulisnya adalah artificial intelligence. Dan yang lebih dari itu lagi, belasan buku dari 200 ini sudah menjadi bestseller. Teman-teman sekarang melihat bahwa artificial intelligence tidak hanya bisa menulis buku lalu diterbitkan, namun juga dibeli dan menjadi bestseller. Itulah dunia yang sekarang para penulis hidup. Kita tersentak mengetahui bahwa kita ini hidup dalam sejarah terakhir. Ini bab terakhir di mana hanya ada manusia yang bisa menjadi penulis. Sekarang ini bab terakhirnya. Karena ternyata sudah mulai juga ada makhluk lain, ini makhluk tanda kutip, yang juga bisa menjadi penulis, yaitu artificial intelligence. Memahami menjadi penulis di era ini, memahami realitas yang baru. Bahwa sekarang ini kita membuka bab pendahuluan untuk babak sejarah yang baru bagi dunia penulis. Sekarang ada 3 jenis penulis yang hadir. Pertama adalah kita sebut saja ini jenis penulis konvensional. Seperti kita ini, yaitu kita penulis yang menulis sepenuhnya bergantung dari data kita sendiri, dari imajinasi kita sendiri, dari kata-kata kita sendiri. Itu yang kita kerjakan sejak zaman mungkin itu, sejak ditemukannya dunia terus menulis hingga dekade lalu. Itu jenis penulis, sebut saja jenis penulis konvensional. Kedua, tengah hadir juga penulis artificial intelligence. Yang makin lama makin banyak, dimulai dari 5-6 tahun yang lalu. Dan jenis ketiga adalah penulis yang kita sebut saja penulis campuran, yaitu manusia yang menulis dibantu oleh artificial intelligence sebagai asisten. Sekarang ini memang jika kita lihat dari volume buku yang ada, dari jumlah tulisan yang ada, sekarang ini memang jenis penulis yang pertama ini, yang konvensional ini, mungkin masih menguasai 99,99% dari semua informasi yang ada. Namun karena kita membaca sejarah, karena kita melihat tren dari teknologi, kita pun tahu ini masalah waktu saja. Pelan-pelan jenis penulis yang ketiga, yaitu penulis yang menggunakan artificial intelligence, itulah yang pelan-pelan akan bertambah banyak, jadi 5%, 10%, dan pada waktunya di titik tersendiri, dia menjadi mayoritas melampaui yang lain. Mengapa kita berani menyatakan ini? Karena kita membaca sejarah. Bahwa nanti ini, mulai tahun ini, yang akan survive lebih banyak adalah penulis yang juga menggunakan artificial intelligence
sebagai asistennya. Ini hampir pasti karena dalam sejarah berlaku yang disebut the survival of the fittest. Bahwa mereka yang bisa bertahan dari perubahan bukanlah yang paling kuat, bukanlah yang paling cerdas, tapi the fittest. Mereka yang paling fit, yang paling sesuai dengan zamannya. Karena itulah dinosaurus yang begitu besar punah dia. Karena dia tak bisa menyesuaikan diri dengan zaman yang berubah. Zaman yang berubah itu adalah datangnya artificial intelligence. Karena itu kita meyakini pada waktunya penulis yang akan survive, yang akan lebih banyak adalah penulis yang juga menggunakan artificial intelligence. Sekarang kita membaca sejarah, kita melihat perkembangan teknologi dan apa efeknya bagi dunia penulis. Maka kita mencatat setidaknya sudah ada 4 perkembangan teknologi yang efeknya sangat radikal bagi dunia penulis, dan kita lihat siapa yang survive. Pertama adalah ketika ditemukannya mesin cetak Gutenberg di abad 15. Inilah satu revolusi pertama teknologi yang mengubah wajah penulis. Karena sebelum datangnya mesin cetak itu, para penulis hanya menulis tangan saja, dan jika ingin diperbanyak harus disalin lagi. Dengan menulis tangan lagi, akibatnya buku beredar sangat sedikit sekali karena mengandalkan pada kemampuan orang menulisnya lagi. Lalu datanglah itu mesin cetak itu pertama kali dalam sejarah. Tulis tangan itu bisa dicetak banyak sekali, masif sekali, beredar yang luas sekali. Itulah pertama kali berubahnya peradaban karena buku cetak beredar begitu luasnya dan pengetahuan bisa diakumulasi jauh-jauh lebih cepat. Para penulis menyebar karyanya dibantu oleh teknologi. Itu pertama perkembangan teknologi yang mengubah wajah penulis. Kedua, 3 abad kemudian ditemukanlah di abad 19 awal mesin ketik. Mesin ketik kemudian berubah lagi menjadi mesin komputer. Itu juga era ketika tulis tangan sudah bisa digantikan oleh mesin ketik, oleh mesin komputer. Sehingga menjadi penulis di era itu tak lagi harus punya tulisan tangan yang indah, yang bagus, yang terbaca, karena semuanya sudah distandarisasi oleh mesin ketik, sudah distandarisasi oleh komputer. Sekali lagi, proses penulisan menjadi begitu efisiennya dan dunia berubah lagi. Ketiga, datangnya internet. Sekarang ini hampir segala hal terkoneksi dengan internet. Pun ini pula mengubah wajah penulis. Karena hanya di era ini cukup dengan 1 klik saja, 1 buku bisa menyebar ke seluruh dunia, begitu luasnya, begitu cepatnya, dan ia bisa menggapai siapapun, dimanapun, kapanpun, sejauh mereka punya koneksi internet. Kita lihat sekarang dengan datangnya 3 teknologi ini, penulis yang survive sekarang ini pastilah penulis yang juga ia gunakan itu mesin cetak. Ia gunakan itu mesin ketik dan komputer sekarang ini, dan ia daya gunakan juga itu teknologi. Dari contoh sejarah kita melihat bahwa teknologi digunakan, didaya gunakan untuk membuat penulis survive. Apalagi sekarang di era artificial intelligence, inilah teknologi yang paling besar efeknya, yang dulu-dulu mereka hanya menjadi alat bantu dari penulis, tapi sekarang AI bukan hanya alat bantu, AI sudah menjadi penulis itu sendiri. Jika mereka yang tidak menggunakan AI, pada waktunya akan hilang di telan zaman, sebagaimana mereka hilang tak menggunakan mesin cetak, hilang tak menggunakan mesin ketik, hilang tak gunakan komputer, dan hilang tak menggunakan digital. Ini pula harus kita sadari. Lalu saya mencari berbagai perdebatan intelektual, akademisi, mengenai apa sebenarnya jenis tulisan yang bisa digantikan oleh AI, apa yang belum. Nah, ini juga tips yang penting buat teman-teman menyadari bahwa dunia AI telah datang. Nah, ini jawabnya. Bahwa segala jenis tulisan atau penulis yang hanya menulis, memberikan informasi saja,
itu akan segera dikalahkan oleh artificial intelligence, karena AI bisa mengumpulkan informasi jauh lebih cepat, jauh lebih banyak, dan menyebarkannya pun jauh lebih luas. Kedua, jika penulis ia hanya mengolah-ngolah data, mengolah-ngolah fakta, lalu dia mencoba merumuskannya, jenis penulis ini pun segera dikalahkan oleh AI, segera akan out of the market. Karena untuk mengolah data, mengolah fakta, AI sudah bisa kerjakan itu jauh lebih cepat, jauh lebih akurat, jauh lebih banyak. Juga penulis yang sekedar menulis runtut dan komprehensif, ini pun akan hilang. Karena AI pun sudah terlatih menulis secara runtut dengan komprehensif, karena data yang mereka punyai lagi dan lagi dimasukkan berkali-kali, lebih banyak lagi, lebih baru lagi, sehingga sampai di sana. Nah, satu-satunya jenis penulis yang bertahan, dan ini juga menjadi tips kita, adalah penulis yang menulisnya dengan renungan yang mendalam dan menyampaikannya dengan bahasa yang mendalam. Karena itu hanya bisa dicapai oleh renungan kompleksitas batin manusia, oleh renungan yang jauh sekali menghayati bagai dilema-dilema moral yang ada ini, yang merenungkannya malam dan pagi. AI belum sampai di sana, setidaknya 5-10 tahun lagi. Dan itulah satu-satunya jenis tulisan dan penulis yang bisa survive di era artificial intelligence. Kita sekarang ini, orang bilang berada di era history in the making. Sejarah disusun ulang, sejarah ditata ulang, begitu banyak dan radikal sekali. Perubahan terjadi di dunia ekonomi, di dunia politik, di dunia media, dan juga terjadi di dunia penulis. Tapi kita adalah organisasi penulis, satu pena yang alhamdulillah saat ini, jika diukur dari begitu banyak organisasi di provinsi, mungkin satu pena adalah organisasi penulis yang paling besar, ya, juga yang paling aktif. Karena itu kita pun juga punya tanggung jawab untuk merespon situasi ini. Dan kita tahu formulanya, bahwa yang penting adalah bagaimana membuat tulisan yang mendalam, tulisan dengan renungan yang mendalam, bahasa yang mendalam. Gaya tulisan ini hanya bisa dihasilkan oleh penulis divisi 1. Jadi saya sebut saja di sini divisi 1 sebagai metafor. Dalam sepak bola itu ada divisi 2, divisi 3, divisi 1. Di era artificial intelligence divisi 2, penulis divisi 3 akan hilang itu. Dia akan hilang karena AI bisa menggantikannya dengan jauh lebih cepat, jauh lebih murah. Tapi yang akan bertahan adalah penulis divisi 1 yang menulis dengan renungan yang mendalam dan bahasa mendalam. Karena itulah satu pena sebagai organ penulis punya tanggung jawab merawat teman-teman penulis divisi 1 ini dan memperbanyaknya. Satu pena award adalah salah satu upaya itu, upaya kita merawat teman-teman yang begitu intens berdedikasi dalam dunia tulisan, sehingga ia menghasilkan aneka tulisan yang mendalam, dengan bahasa yang mendalam, dan masuk dalam kategori divisi 1. Untuk tahun ini, untuk fiksi kita beri kepada senior kita Pak Putu Wijaya. Untuk non-fiksi kepada Pak Komar Hidayat. Jadi Pak Putu dan Pak Komar, satu pena award ini anggaplah sebagai rasa terima kasih teman-teman di dunia penulis atas dedikasinya yang intens. Untuk Pak Komar mungkin lebih dari 40 tahun menulis, Pak Putu mungkin lebih dari 50 tahun menulis, dan sudah menghasilkan begitu banyak sekali inspirasi, menghasilkan apa yang kita sebut tadi adalah tulisan-tulisan dengan renungan mendalam, dengan bahasa mendalam, yang tak tergantikan oleh artificial intelligence. Jadi kepada teman-teman semua, kita sekarang ini bukan mau kita dilahirkan di era ini, dan ketika kita membuka mata, teknologi sudah berkembang jauh sekali, dan sekarang kita melihat bahwa artificial intelligence sudah menjadi penulis, bahkan buku-buku yang dikarangnya sudah menjadi bestseller,
dan pelan-pelan ia pun akan menggantikan banyak sekali profesi penulis. Jika teman-teman membuka berita, saya pernah katakan ini kemarin di acara Puisi Esai Festival, jika kita membuka berita di Amerika Serikat tahun 2023 kemarin itu berlangsung demonstrasi 5 bulan lamanya, yang demo bukan aktivis politik, bukan aktivis lingkungan hidup, bukan politisi, bukan mahasiswa, yang demo adalah para penulis. 11.600 penulis demonstrasi kepada perusahaan TV dan bioskop karena mereka menolak jika AI menggantikan peran mereka. Jadi sudah real sekali situasi seperti ini. Kita mengetahui bahwa oke, itu situasinya, tapi kita dapat formula bahwa tulisan yang bisa bertahan di era ini, di era AI, adalah tulisan yang mendalam, renungan yang mendalam, dengan bahasa mendalam. Kesanalah kita semua menuju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.